Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Basabo balik dan sana bersama Ambo di channel Ibrahim Jamba Abisati. Salam ajo, salam biamat. Oke, di sana sebelum memulai konten Ambo biasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan sana dan keselamatan Ambo. Intinya keselamatan kita bersama. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada ambo pribadi dan kepada dusana ambo, baik itu dusana ambo di kampung ataupun dusana ambo di rantau. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, badan sehat, rezeki murah, umur panjang beserta amal yang saleh. Pokoknya kalau disabi-sabi mana sana, kalau keinginan pribadi ambo gitu, umur panjang beserta amal yang soleh. Kalau seandainya Allah beri ambo umur panjang tapi indah diagih ada Allah serata amal yang soleh, lebih baik capek ambo dipanggil Allah. Tapi kalau Allah agih ambo kekuatan umur yang panjang, masih diberi kesempatan untuk beramal soleh, itu pinta bana panjang. Kalau umurku serata amal yang soleh, apa gunanya umur panjang tapi tidak bisa beramal soleh itu? Apa gunanya umur panjang tapi menyusahkan orang banyak gitu kan? Kita break dulu di sana, iklan sebentar. Oke, di sana lanjut kita lihat, tadi ada iklan sebentar karena ada orang belanja. Kok kini ambo sedang buat kontennya siang, jadi ambo seorang sedikadai kan. Jadi sangat materi itu. Sangat doa tadi nak sangat umur yang panjang beserta amal yang soleh. Jadi keinginan awak kok serancaknya atau serapeknya nak dikabulkan dari Yang Maha Kuasa, umur tu panjang tapi masih kuat untuk beramal soleh gitu kan. Itu pinta awak. Jadi hakikatnya awak tidak menyusahkan orang banyak gitu kan. Tapi ada pula ditakdirkan oleh Tuhan umurnya panjang tapi tidak bisanya beramal tuh lah gitu. Arti bana lah cuma nalok sih bisanya lah gitu, dan itu pun jadi ladang pahala bagi anak-anaknya nanti enggak gitu. Sahabat tema berbaktinya kepada orang tua, sesabamanya merawat orang tuanya sampai dijemput oleh Yang Maha Kuasa gitu kan. Itu tuh mungkin nilai tambah bagi seorang anak untuk mencari pahala lebih atau mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala lah gitu kan. Jadi sana sebelumnya ada nan gitu minta kepada ambo bertanya itu kan, ke masalahnya di luar konten kita dan sebelumnya kita kan tema konten kita masalah horor gitu kan, makan besar gitu, terus apa namanya tuh unboxing barang gitu kan. Kok masih ada barang yang di unboxing pada sana. Jadi kepatanggo ada yang bertanya kepada Ambo, ajo Ibra gitu kan. Ambo sebelumnya minta maaf Pak, bukan Ambo paham banajo agakmu itu kan, tapi mendengar kaji di surau lain, mendengar dari guru-guru lain. Jadi ada orang bertanya kamu kata Jo kan, kau masalah sembahyang menjo apa tuh. Ambo bingung mana masalah doa iftitah wah, semenjak banyak kaji-kaji dan bisa lihat di YouTube gitu kan. Apa bana nano bingung tuh jamu. Yo banyak bana macamnya pun harus dipakai kecilnya kan. Kalau doa iftitah tuh jamu, tidak perlu dikritisi banyak doh. Tidak perlu dikritisi banyak doh itu batu. Doa iftitahnya hukumnya sunnahnya gitu. Indahnya kita pakai doa iftitah dalam sembahyang itu masih tetap sah. Terus bertanya kamu iyo jamu itu ambo lah paham katanya. Indahnya dibaca doa iftitah tuh ketika sembahyang tetap sah. Tapi yang mau pengen yang afdolnya gitu, apa lebih lama dibaca. Terserah katamu. Doa kita tuh banyak diajarnya dari Nabi Muhammad SAW. Adonan Allah mabait baini, adonan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuk. Ada yang Allahu akbaru kabiro, ada yang wajah tu, ada yang pokoknya banyak itu. Ada yang Allahu akbaru kabiro, Allahu akbaru kabiro, Allahu akbaru kabiro, ada alhamdulillah illazi hamdan, banyak pokoknya. Jadi ini bertanya kamu, kalau dulu
ambo mengaji di surau nak jo. Allahu Akbar kabiru dah jadi guru-guru. Itu pakai aja ambo. Soalnya itu kan sunnah Rasulullah lah tuh. Pokoknya doa-doa nan diajang guru tuh ada hadisnya sadanya gitu. Pertanyaannya ke ambo kan kalau dia aju sendiri apa nah aju pakai. Kalau ambo pribadi dosa nak doa iftitah nan ambo pakai kutiko sumayang di waktu sehari semalam. Allahu Akbar kabiro doa iftitah versi NU gitu. Nyo beda-beda itu mah kalau nan Muhammadiyah ke versinya, kalau nan NU ke versinya gitu. Dan itu tuh ndak menjadi pemecah belah dan antara kita do. Itu tuh sunnah Rasulullah sadonyo. Jadi terserah kita nyo pakai doa nan mano gitu. Doa nan mano kita nyo pakai. Allahumma ba'id baini beliau jo. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khataaya bil ma'i was salji wal barat. Boleh aja atau subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Boleh aja. Atau kalau nan ambo pribadi maka doa iftitah persiano. Kita baca niai langsung takbir langsung kita baca doa iftitah. Allahu akbaru kabira. Walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu boleh aja. Atau doa tadi boleh aja. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu boleh aja. Itu lebih simpel. Biasanya di sana kalau mau sedang tersasak kan maksudnya ada keperluan mendesak, keperluan capek, ambo baca doa iftitah simpel. Tapi kalau dalam keadaan ketuba tenang, santai, ambo baca doa iftitah agak panjangnya gitu kan. Jadi di sana itulah doa iftitahnya gitu. Nggak perlu diperibuan benar soalnya hukumnya sunnah yang dianjurkan gitu. Seandainya tinggal pun tidak masalah itu, sholat kita tetap sah. Dan boleh juga kita membaca sebelum membaca Al-Fatihah itu kita boleh baca ta'awuz saja. Itulah mengganti doa iftitah tuh a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Itulah boleh mah. Langsung kita baca Al-Fatihah itu boleh aja. Jadi di sana yang ikut pun tidak perlu dikritisi benar soalnya kan sunnah hukumnya gitu. Jadi ambo pribadi makanya tadi. Jadi gini terserah di sana memakai nama dan ketujuh. Kalau memakai Allahu Akbar kabira boleh ya. Wajah tu saja boleh ya. Subhanakallahumma boleh ya. Allahumma ba'id baini boleh ya. Oke di sana ambo bukan orang berilmu tapi alhamdulillah lihat cok mendengar kaji di surau menjadi sikit PL ada bekal gitu dalam menjawab pertanyaan masalah sunnah, wajib, haram, mubah dan makruh insyaallah. Kalau seandainya meragu, kita kan bisa bertanya ke buya-buya, guru-guru gitu kan banyak. Jadi di sana ambo dimanapun berada, ambo baru mau setahun jaguang istilahnya alun pengalaman, darah baru setampuk pinang, mental masih belum seperti bajai, masih dalam menjalani pelajaran hidup yang serba penuh tantangan gitu, penuh dengan ujian dan cobaan gitu. Tidak ada sebuah kata-kata motivasi di sana untuk menjalani hidupku gitu. Ibarat kapal di tengah laut. Kalau masalah hidup tuh ibarat ombak di laut. Kalau kapal tuh ibarat awak gitu. Jadi istilahnya seperti ini. Mereka istilahnya gitu. Bukan gelombang laut yang kadang, tapi tap kapal tuh yang ketek. Dia tuh buat terombang ambing kapal. Jadi supaya gelombang laut itu tidak terasa terombang ambingnya kapal tuh yang kadang. Dia tuh perlu dalam hidup kau. Bukan masalah tuh yang kadang, tapi coba ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia di mana ngaji dia? Di Pudak. Oh di Pudak. Ya. Saya tak Pudak.
Udah lah. Pernah ke situ ke pesantren Pariaban pernah? Pernah. Ke Sungai Saria. Lain. Oh situ tuh ngaji dulu mah di pesantren Biang Kulalen. Iya. Tahu kan? Lah, aku tahu juga. Dakwah ngaji itu aja misalnya ada pengajian guru-guru Biang Kulalen tuh mah, doi gitu. Nggak ceramahnya kan. Ya sama-sama. Oke di sana tadi iklan sekete ada udah pakyah ada di mana undangan paham agamu. Jadi di sana sampai mana tadi itu ha? Ayo ambo kete nyolong baraja darah baru setampuk pinang umur baru setahun jaguang. Jadi pengalaman berkurang-kurang gitu. Mas sampai situ tadi. Oh sampai kapan tadi? Jadi permasalahan hidup itu mereka supaya kita indak terombang ambing dek masalah hidup gitu. Jadi kita gantilah kapal ketek ke kapal kadang arti mana mental tuh kita kuayaan gitu, mental tuh kita kokohan gitu, kita bersandar kepada kayu kadang arti mana bersandar kita kepada sang maha sabar, sang maha kuat itu istilahnya kita bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi apapun masalah dalam hidup kalau Allah lagi kita mental dan kuat pasti dapat kita hadapi. Mudah itu pula kapal di tengah laut tadi bukan gelombang laut itu kadang tapi kapal itu nang ketek gitu. Kalau kapalnya ketek kan terombang ambing di laut tapi cobalah kapalnya kadang mudah kapal persiar kan tidak terasa gelombang laut itu. Jadi arti mana masalah hidup itu ringan sebenarnya di sana. Dan kadang menebal kadang menipis tuh mental lawak gitu. Kalau mental kuat kan berapapun gadang ombak di lautan istilahnya kok kalau kapal kadang marahnya kadang gelombang di lautan tidak terasa mana getarannya udah gitu itulah istilahnya. Jadi di sana menjadi seketeknya mudah-mudahan bermanfaat gitu untuk kita bersama terutama untuk diri ambo sendiri. Salah dan khilaf ambo mohon maaf dan maaf kalah puluh tadi ada iklannya seketek-seketek biasanya ada karena mau buat kontennya siang itu. Kaya sana masuk balik di lain waktu di konten ambo yang berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam aja, salam biamane.